menurut Anda menjadi suatu solusi yang tepat begitu di tengah kondisi saat ini meskipun memang penggunanya adalah menengah atas dengan klasifikasi jenis mobil yang berteknologi tinggi begitu, Pak Fahmi? Ya, jadi pertimbangan pemerintah seperti misalkan Jokowi tadi gitu ya, itu tidak menaikkan harga BBM itu untuk menjaga momentum Oke. ekonomi tadi gitu ya, pasca pandemi tadi, terutama untuk menjaga inflasi tadi. Baik. Nah, kalau itu pertama turbo dan ke atas gitu ya, itu jumlahnya kan sekitar 12% gitu ya, konsumennya itu sekitar 12%. Oke. Nah, kemudian yang kedua juga tadi seperti disebutkan Mas Pras tadi bahwa ini penghasilan menengah ke atas. Artinya kalau itu yang diserahkan kepada harga pasar, harga keekonomian, itu misalnya naik, seperti sekarang naik ya, misalnya pertama menjadi 16.000 misalnya, itu tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap inflasi karena jumlahnya sedikit. Oke. Dan juga kemudian yang kedua, kemungkinan dia migrasi ke Pertalite misalnya itu kecil karena mereka kan menggunakan mobil-mobil mewah gitu ya, yang dia mesti menjaga mesinnya, masa dia harus pindah ke Pertalite yang dapat subsidi kan nggak benar juga itu loh. Betul. Jadi menurut saya nggak masalah kalau itu diserahkan ke harga pasar, Mas Pras. Baik, berikut ini kami sampaikan nilai subsidi energi. Infografiknya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ini dia, kita lihat dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 ini. Pada tahun 2017 subsidi energi yang diberikan oleh pemerintah sekitar 97,6 triliun rupiah. Kemudian di tahun berikutnya naik hingga 153,5 triliun. 2019 ada sedikit penurunan menjadi 136,9 triliun rupiah. Dan memasuki masa pandemi COVID-19, kita lihat subsidi energi membengkak hingga 196,2 triliun rupiah. Di tahun 2021 seiringnya dengan adanya pembatasan aktivitas masyarakat juga memberikan dampak juga ya terhadap penurunan konsumsi BBM di masyarakat sehingga dari jumlah subsidinya pun ada sedikit penurunan 131,5 triliun rupiah. Namun memasuki tahun 2022 dengan adanya eskalasi geopolitik dunia begitu global yang mempengaruhi harga komoditas di pasaran dunia khususnya untuk minyak mentah, akhirnya kita harus melihat juga ini ada penambahan pengajuan dari Kementerian Keuangan untuk penambahan subsidi energi sekitar 502,4 triliun rupiah yang sudah diajukan kepada DPR RI. Kemudian selanjutnya kita lihat bagaimana dengan perbedaan harga BBM Indonesia dibandingkan dengan sejumlah negara lain. Kita lihat di Singapura ini mungkin RON yang sudah di atas 90-an begitu. Rp31.682 per liter kalau dirupiahkan. Kemudian Jerman Rp31.390 per liter, Thailand sekitar 20.800-an per liter, Amerika Serikat 17 ribuan per liter. Sementara di Indonesia dibagi menjadi dua tadi, ada Pertamax untuk Pertalite, Pertamax antara 12.500 sampai dengan 13.000 rupiah per liter dan juga Pertalite yang dipatok 7.650 rupiah per liter. Ini akan menjadi pembahasan menarik dengan disparitas dari harga BBM di pasaran dunia tadi. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Fahmi Radi, pengamat energi dari Universitas Gadjah Mada. Ya, baik. Halo, Pak Fahmi, kita lanjutkan kembali. Ini bicara mengenai beberapa data yang sudah disampaikan. Kita lihat nilai subsidi energinya luar biasa sih. Kalau memang ini nanti menjadi suatu langkah yang akhirnya ditempuh oleh pemerintah. Meskipun tadi Anda sudah sampaikan ada 3 solusi begitu ya terkait dengan bagaimana mengantisipasi beban subsidi energi kita. Jumlah yang besar 502,4 triliun rupiah. Memang ini apakah menjadi suatu langkah yang harus segera ditempuh tadi karena kita harus menjaga kestabilan dari sosial politik nih kalau misalnya Pak Presiden tadi menyebutkan di awal karena nanti kaitannya dengan harga inflasi kemudian akan memicu juga kenaikan yang dipicu oleh kenaikan harga di masyarakat. Pak Fahmi. Ya, pertama tadi data tentang subsidi yang diberikan itu ya. Tadi
datanya 2017. Sebetulnya kalau mundur di 2015 itu terjadi pemangkasan subsidi dalam jumlah yang sangat besar gitu ya. Di awal pemerintahnya Jokowi itu ada pemangkasan mengalihkan subsidi tadi untuk pembangunan infrastruktur. Kalau sekarang kita punya tol sampai Surabaya gitu ya, itu juga salah satunya adalah pemangkasan tadi. Waktu itu punya keberanian gitu ya, itu satu. Nah, kemudian membengkaknya sekarang sampai menjadi 502,4 gitu ya. Jadi awalnya kan 431 triliun. Tapi kemudian Menteri Keuangan mengajukan tambahan dan DPR dengan enteng menyetujuinya sehingga menjadi 502,4 triliun tadi gitu ya. Nah, apakah ini jadi beban berat bagi APBN? Ya memang berat gitu ya. Berat tadi, tapi masih tahanlah untuk memberikan subsidi tadi karena apa? Karena tadi pendapatan APBN itu juga meningkat dengan meningkatnya harga minyak dunia tadi. Maka Sri Mulyani dengan enteng minta tambahan dan DPR menyetujuinya aja. Jadi kalau kemudian APBN jebol, menurut saya ya tidaklah gitu. Itu seperti itu. Nah, cuman sampai kapan ini dipertahankan gitu ya? Maka menurut saya ya memang pemerintah akan menjaga momentum ekonomi gitu. Nah, bagaimana kebijakan tadi bisa mengurangi subsidi, tetapi tanpa menimbulkan inflasi. Nah, 3 langkah yang saya usulkan tadi itu dapat mengurangi subsidi dalam jumlah yang besar dan kontribusi terhadap inflasi juga tidak terlalu tinggi. Karena misalnya yang dinaikkan itu ya, yang serahkan harga pasar itu pertama tubuh ke atas tadi yang penggunanya sedikit gitu ya. Nah, kemudian untuk Pertalite dan juga untuk gas LPG ini memang masalahnya akut itu adalah salah sasaran. Jadi APBN yang besar tadi itu kan penerimanya kan salah sasaran. Nah, sekarang bagaimana caranya, strateginya, kebijakannya agar subsidi yang besar tadi itu ya tepat sasaran tadi. Nah, kalau pembatasan model Pertamina menggunakan My Pertamina itu menurut saya akan sangat ribet gitu ya. Bahkan akan menimbulkan bisa juga berkelayan dengan petugas SPBU. Dia mobil mengatakan saya berhak, ternyata ditolak. Ini hal terjadi dan juga antrian nanti akan panjang gitu ya. Nah, kalau memang itu mau dibatasi, maka usulan saya tadi buat aja kriteria sederhana, misalnya sepeda motor dan juga mobil angkutan penumpang dan barang misalnya, itu kan dengan mudah dibedakan oleh petugas SPBU tanpa harus menggunakan My Pertamina tadi. Nah, kelemahan lain Pak, My Pertamina itu kan menggunakan aplikasi yang menggunakan gadget, kan tidak semua penduduk bisa memiliki gadget. Kemudian juga tidak semua daerah ada sambungan internetnya yang bagus itu. Nah, hal semacam itu saya kira akan merepotkan gitu ya. Dan justru akan jadi kontraproduktif. Tapi kalau memang betul-betul mau dibatasi supaya tepat sasaran, ya tadi sepeda motor, angkutan penumpang dan barang, itu Mas Pras. Tapi kalau kita lihat dengan penggunanya yang besar begitu dibandingkan dengan tadi Pertamax ke atas begitu, apakah ini tidak ada gejolak juga di masyarakat nanti? Meskipun penggunaannya tidak menggunakan aplikasi My Pertamina misalnya. Karena kan tadi masyarakat tentu akan mungkin akhirnya ada friksi juga begitu, penolakankah peluang itu ataupun potensinya bisa terjadi? Iya, potensi itu ada itu ya. Jadi sekitar 66% itu pengguna Pertalite dan solar gitu ya. Nah, dengan pembatasan tadi kan sesungguhnya juga memaksa sebagian konsumen untuk pindah dari Pertalite ke Pertamax tadi. Nah, tetapi kalau kemudian taruhlah 50% gitu ya dengan pembatasan tadi, sepeda motor dan angkutan barang, maka saya berharap itu tidak akan terjadi friksi gitu ya. Nah, untuk itu juga barangkali yang paling penting adalah ada edukasi pada
masyarakat sebagai konsumen itu ya, bahwa sekarang harga minyak dunia mahal sekali, maka ya kebijakannya harus diambil. Baik. Kemudian juga barangkali perlu public communication bahwa penggunaan Pertamax itu jauh lebih baik bagi mesinnya, bahkan barangkali lebih hemat. Ini yang tidak pernah dilakukan itu ya, oleh Pertamina. Baik, pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Fahmi Radi, pengamat energi dari Universitas Gadjah Mada terkait dengan anggaran subsidi energi yang membengkak hingga 502 triliun rupiah. Ya, Pak Fahmi, tadi Anda katakan 2 sudah kita bahas. Ini solusi ketiga. Ini bagaimana dengan premium BBM jenis premium? Apakah benar-benar memang harus ditiadakan saja begitu di Indonesia atau tidak diproduksi lagi? Ya, dulu sebelum ada Pertalite itu kan pengguna utamanya itu kan premium gitu ya. Ya. Itu sebagian besar adalah premium, tapi kemudian dibatasi hanya untuk luar Jamali. Kemudian adalah Pertalite sebagai bridging. Sebenarnya Pertalite itu diciptakan untuk bridging dari premium ke Pertalite, Pertalite ke Pertamax. Oke. Sebenarnya ini nggak masalah gitu ya kalau misalnya dibatasi Pertalite. Nah, premium sendiri itu memang di luar Jamali masih digunakan itu ya. Nah, tapi kalau kita tinjau dari cost-nya, ini impor konten dan subsidi kontennya itu kan cukup tinggi. Jadi hampir sebagian besar RON 88 atau premium itu kan diimpor. Nah, ini kan menguras devisa juga. Kemudian juga diberikan subsidi juga. Nah, ini kan juga memperberat. Kalau kemudian ini dihapus, maka ini dapat mengurangi impor, mengurangi subsidi, dan beban APBN akan semakin berkurang. Saya yakin itu bisa turun drastis itu, Mas Pras. Baik, nah bicara mengenai harga disparitas begitu yang selama ini juga menjadi ranah yang sensitif ini, menurut Pak Fahmi sendiri bagaimana? Kan dikhawatirkan oleh pemerintah sendiri adalah dampak sosial politiknya begitu. Iya, jadi kalau misalnya ya, sekarang ini kan konsumen terbesar itu kan Pertalite yang terdiri dari berbagai lapisan itu ya. Nah, kalau kemudian itu ya, konsumen yang pemilik mobil tadi, atau juga banyak mobil mewah menggunakan Pertalite, ini kan tidak tepat sasaran gitu ya. Nah, maksud saya konsumen-konsumen yang tidak sasaran itulah kemudian kita batasi untuk agar migrasi ke Pertamax tadi. Nah, apakah akan menimbulkan resistensi gitu ya? Menurut saya juga enggak itu ya, dampak sosial politiknya, karena juga konsumen Pertalite yang memiliki mobil atau mobil-mobil mewah, ini saya kira sesungguhnya tidak akan melakukan perlawanan dengan kenaikan harga Pertalite tadi. Nah, tetapi konsumen yang sepeda motor, konsumen yang angkutan kota, konsumen yang taksi plat kuning, ini yang barangkali perlu diperhatikan tetap memperoleh subsidi dari Pertalite tadi. Sehingga pembatasannya itu yang sederhana ya sepeda motor dan angkutan. Tapi yang pemilik mobil pribadi, dia sudah mampu beli mobil pribadi itu kan mestinya pendapatannya sudah mencukupi gitu ya. Masa harus memperoleh subsidi terus gitu. Nah, itu yang mestinya harus dilakukan, Mas Pras. Baik, tapi pemerintah juga menyebutkan bahwa ini akan coba tidak dinaikkan begitu sampai dengan akhir tahun 2022. Apakah peluangnya tahun depan baru bisa dilaksanakan apabila memang ini menjadi suatu keputusan yang harus diambil? Nah, variabel utama pembentuk harga BBM di berbagai negara itu kan harga minyak dunia itu ya. Jadi kalau misalnya dibandingkan di Amerika itu 32.000, di Jerman 20.000, itu karena kenaikan harga minyak dunia tadi. Nah, sampai kapan itu ya? Ini sangat tergantung dari perang Rusia dan Ukraina. Jadi kalau sebelumnya harga minyak dunia itu kan dipengaruhi demand and supply dia, yang pada saatnya dia akan membentuk harga keseimbangan. Nah, tapi karena ini ada perang dan kebetulan Rusia dan Ukraina itu penghasil migas yang cukup besar, larangan NATO untuk tidak mengimpor
minyak dari Rusia ini justru menjadi malapetaka ekonomi tadi yang menyulut harga naik. Oke. Nah, sehingga sampai kapan, apakah tahun depan, ini sulit diprediksikan tergantung dari kondisi geopolitik gitu. Nah, satu lagi, tadi misalnya kalau Jokowi membandingkan harga minyak pertama 12.000 kemudian dibandingkan dengan Amerika, Jerman, kemudian Singapura dan Thailand, ini saya kira juga kurang relevan gitu ya. Ini tidak bisa apple to apple karena sangat dipengaruhi oleh pendapatan per kapita masing-masing negara yang Amerika dan Indonesia jauh berbeda gitu ya. Itu satu. Nah, kalau membandingkan misalnya juga Malaysia itu harga pertamax turbo itu 6.500 harus rupiahkan. Kenapa nggak dibandingkan itu? Tapi ini juga sekali lagi bukan apple to apple gitu ya. Jadi sekarang menurut saya itu bagaimana strategi pemerintah agar subsidi tadi tetap diberikan tetapi tepat sasaran, Mas Pras. Itu menjadi pekerjaan rumah berikutnya dari pemerintah sehingga tidak ada lagi mungkin masyarakat yang tidak berhak menikmati ya subsidi yang seharusnya bagi warga yang berhak mendapatkan subsidi energi baik tadi untuk BBM, LPG 3 kg dan juga listrik begitu tentunya. Baik, Pak Fahmi, terima kasih banyak ini atas waktu yang Anda sempatkan dan juga sharingnya untuk pemirsa IDX Channel. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan salam sehat Pak Fahmi. Salam Mas Pras, mudah-mudahan bermanfaat. Salam sehat selalu Mas Pras.